Menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Saya ingin jelaskan apa itu sebut sunnah muakkadah itu. Yang pertama, sunnah muakkadah itu ibadah yang harus dipaksakan, disengaja dan memaksakan diri. Itu namanya sunnah muakkadah. Upayakan jangan sampai ditinggalkan, harus bisa kita kerjakan. Itu namanya sunnah muakkadah, dimaksimalkan. Yang kedua, sunnah muakkadah itu sebetulnya wajib. Hanya tidak ada teks dalam Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkannya, makanya jadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu disebut sunnah muakkadah karena ibadah itu tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul, termasuk kurban ini. Pertama kali disyariatkan pada tahun kedua, berarti sampai beliau wafat dia mengalami 9 kali bulan Zulhijjah. Dan di 9 Zulhijjah yang ia lampaui di setiap tahun sampai beberapa bulan jelang ia wafat, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sekalipun Zulhijjah kecuali beliau berkurban. Yang keempat, sunnah muakkadah menyembelih hewan kurban itu berlaku individu dan setiap tahun. Betul ada keterangan satu kambing untuk satu keluarga, tapi itu adalah menunjukkan tentang semiskin-miskinnya komunitas muslimin. Jangan sampai satu rumah tidak berkurban, minimal 1 ekor. Maksudnya begitu. Soal sapi oleh 7 orang itu bukan bentuk ideal. Idealnya itu 1 orang 7 sapi, itu ideal. Atau ya standar aja 1 orang 1 sapi. Saya punya uangnya 10 juta Ustaz, mau sapi, ya nggak bisa lah. Berarti dia cari temannya seorang lagi, berdua sembelih sapi. Bisa cuma 7 juta Ustaz. Ya udah cari 2 teman yang lain, bertiga sembelih 1 sapi. Kalau duit saya 3 juta bagaimana? Ya cari 7 orang, atau cari 6 orang lain, bertujuh sembelih sapi. Dan itu menunjukkan sama dengan tadi, semiskin-miskinnya komunitas muslim kalau mau menyembelih kambing, mau menyembelih sapi boleh urunan maksimum 7 orang. Karena idealnya itu 1 orang 7 sapi kalau bisa, ya, atau lebih. Atau ya 1 orang 1 sapi lah. Tapi bila kurang dari itu, maksimum 7 orang untuk 1 sapi. Sekali lagi itu indikasi atau menunjukkan tentang semiskin-miskinnya umat Islam kalau berkurban kuat gitu. Dan berlaku tiap tahun. Karena ada orang berpendapat, tahun ini saya tidak kurban, kan udah kemarin. Saya ini nggak berkurban, sebab uangnya habis pakai biaya anak kuliah. Ada lagi, tahun ini saya renovasi rumah, bocor-bocor, jadi nggak kurban. Nggak ada hubungan antara kurban dengan menyekolahkan anak, dengan rumah bocor dan keharusan renovasi. Nggak ada hubungan antara ganti motor dengan tidak kurban, nggak ada. Kurban adalah satu hal, yang lain-lain itu hal yang lain. Untuk hal yang lain kita bisa menyengajakan, kenapa untuk kurban tidak menyengajakan? Ya. Karenanya maka kurban ini tidak dibatasi oleh kaya dan miskin, tidak ada. Ustaz, bukankah ada nisabnya? Ada sih nisabnya. Cuman kalau dilihat nisabnya menurut mazhab Syafi'i sangat murah. Yaitu bila seseorang pada tanggal 10 sampai 13 menghimpun seluruh hartanya, kemudian dari harta yang sudah dihimpun itu, uang dan lain sebagainya, dikurangi seharga seekor kambing, masih bisa makan selama 4 hari tersebut, tanggal 10 sampai 13, maka sunnah baginya menyembelih kurban. Sudah dihitung belum? Sudah ya? Masih cukup makan? Masih. Dan sekali lagi tadi individu. Kalau di rumah itu ada 2 orang dewasa, ya istri kita kan insya Allah kebalikannya. Itu 2, berarti 2 ekor. Kalau anaknya udah kuliah, 3 ekor. Ustaz, anak saya mau udah akil balik, tapi hidupnya akan bergantung sama saya. Tetap harus kurban. Setelah kita ngecek jajannya sehari berapa, ke sekolah naik motornya merek apa, numpang tetangga apa pakai CBR, apa Ninja, ya.
Handphonenya lihat dulu, handphone Cina apa iPhone. Kalau pakaiannya branded, handphonenya iPhone, jajannya 100.000 sehari, sekolahnya naik Ninja, nah itu mah udah harus kurban. Minimal Ninjanya dijual dulu ganti sama Beat ya. Nah, itu sudah berapa ekor kambing itu. Jadi harus dipikirkan begitu. Ya. Apalagi ada mertua, jadi 4 kan itu. Belum lagi mertua satunya lagi orang tua 5 di rumah. Belum lagi nekat istri muda disuruh makan 6 7 kan gitu kira-kira. Jadi sekali lagi hitungannya itu bukan satu rumah satu ekor kambing, tetapi satu individu sebanyak-banyaknya berkurban. Yang terakhir yang keenam, sunnah muakkadah yang dimaksud mengakibatkan kurban itu harus dengan yang terbaik. Pengertian terbaik itu kurban itu adalah ritualitas. Dan ini sangat primitif, sudah sejak zaman manusia ada, yaitu di zaman Nabi Adam ketika punya anak 2 orang, Qabil dan Habil, dua-duanya diperintahkan Allah berkurban. Dan alhamdulillah dua-duanya taat berkurban dua-duanya. Cuman saya yang diterima Habil, Qabil ditolak, padahal dua-duanya berkurban. Apa masalahnya? Karena Qabil berkurban dengan apa adanya, sementara Habil berkurban dengan yang terbaik. Ini harus dipahami ya. Jadi yang kurban aja belum tentu diterima. Kalau yang nggak kurban bagaimana? Sudah di luar arena ya. Kalau arena itu arena kaum muslimin itu semuanya harus berkorban. Cuman ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi kalau tidak berkorban di luar arena. Ya kalau di luar arena itu nggak jauh-jauh lah. Kalau nggak kafir paling munafik kayak atau fasik dan zalim lah gitu kira-kira. Tidak termasuk orang beriman, orang yang Islam. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkecukupan harta, artinya cukup untuk bisa membeli kurban, dan ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat-dekat masjid kami. Ya. Jadi kalau tidak berkurban, walaupun dia sunnah muakkadah, hati-hati ya. Kita dapat ancaman dari Rasulullah untuk tidak dekat-dekat tempat sholat umat Islam. Ya, karena memang dia sudah di luar area.